Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi dengan Itawari Story. Kali ini kita akan melanjutkan cerita cinta beda agama part 4. Tapi sebelumnya, dukung channel kami ya dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau sudah subscribe, terima kasih. Dan mari kita mulai. 1, 2, 3. Seharusnya kamu buat proyeknya jangan dengan cowok. Begini kan akhirnya timbul fitnah, ucap Farah kesal saat di kos. Aku gak ada niatan apapun sama Kevin, ucap Hasna serius. Hasna, semua orang yang melihat tahu bahwa kalian begitu akrab dan nyaman. Apalagi kalian terlalu sering bertemu di perpus, taman, bengkel, kos, hampir tiap hari, ucap Farah kesal. Kevin tak pernah menyentuhku seujung kuku pun, ucap Hasna tegas. Sampai detik ini, aku percaya kamu tak melakukan hal aneh-aneh dengan Kevin. Tapi Kevin itu pinter, cakep. Kalau dilihat dari mobilnya saat menjemputmu, sepertinya dia anak orang berada. Wanita gampang terpikat olehnya. Dan perlu kamu ingat, dia juga anak pastor. Kalian tak seiman. Paham maksudku kan? Tanya Farah serius. Ucapan Farah membuat Hasna tersadar. Hasna ingin membatalkan proyek ini. Dia sempat berkonsultasi pada dosen pembimbingnya. Saya pikir saya tak ingin lanjutkan ini, Bu, ucap Hasna pelan. Kenapa? Tanya Bu Lucy, dosen pembimbing Hasna. Saya tak ingin timbul fitnah antara saya dan Kevin, Bu, jawab Hasna menunduk sedih. Ibu sudah dengar itu, tapi sudah hampir selesai, Hasna. Sayang juga jika dibatalkan. Lagi pula itu sangat inovatif loh. Kalau memang kamu dan Kevin gak ada apa-apa, gak usah dengarkan mereka. Ibu yakin Hasna wanita baik-baik yang gak mungkin macem-macem, ucap Bu Lucy meyakinkan Hasna. 1 bulan ini Hasna dan Kevin masih melanjutkan proyek itu. Lalu sore itu saat di bengkel sekitar pukul 4:30, kondisi di sana sudah sepi karena banyak yang sudah pulang. Hasna dan Kevin tengah mengerjakan proyek mereka. Puji Tuhan, sudah tinggal 25% lagi, ucap Kevin tersenyum lebar sembari membereskan alat-alat. Kevin, aku ingin menyelesaikan ini sendiri, ucap Hasna pelan. Hah? Maksudmu? Tanya Kevin bingung. Aku sudah tidak tahan lagi dengan ucapan teman-teman yang mengatakan kita ada sesuatu, ucap Hasna sedih. Proyek ini tidak mungkin kita selesaikan sendiri-sendiri. Bersabarlah, ini sebentar lagi, pinta Kevin. Aku tidak tahan dengan ucapan teman-teman. Bahkan mereka menjauhiku, ucap Hasna sembari meneteskan air mata. Apa kamu tahan jauh dari aku? Tanya Kevin serius. Hah? Saut Hasna terkejut. Aku menyukaimu dan aku tahu kamu juga suka aku, ucap Kevin menatap tajam Hasna. Hasna terkejut mengapa Kevin mengetahui perasaannya. Hasna menundukkan pandangannya sembari menahan air matanya agar tak semakin deras. Kevin, kita tak seiman, ucap Hasna dengan suara bergetar sembari tetap menunduk. Bro, motorku mogok, bisa mbak? Ucap Yoga yang tiba-tiba masuk ke bengkel dan terhenti tak melanjutkan ucapannya melihat Kevin dengan raut muka sedih menatap Hasna. Yoga terdiam karena merasa kikuk tiba-tiba masuk dalam situasi seperti ini. Yang lalu Hasna pergi meninggalkan Kevin tanpa sepatah kata lagi. Ada apa? Tanya Yoga penasaran. Tidak ada, jawab Kevin sembari berlalu pergi. Kemudian Yoga mengikuti Kevin pulang. Sesampainya di kos, Kevin menghubungi Hasna via WhatsApp dan telepon
tapi tak ada balasan, juga tak diangkat. Keesokan harinya, Kevin menemui Hasna di jurusannya usai kuliah. Hasna, Panggil Kevin pada Hasna yang keluar dari kelasnya bersama Farah dan Ajeng. Hasna yang mendengar namanya dipanggil oleh Kevin tak menghiraukannya, malah mempercepat langkahnya pergi meninggalkan Kevin. Ajeng dan Farah pun berjalan cepat mengikuti Hasna. "Apa sih yang terjadi?" tanya Farah dan Ajeng. "Gak ada kok," jawab Hasna pelan menunduk. Tentu saja Farah dan Ajeng tahu kalau ada yang disembunyikan oleh Hasna dari mereka berdua. Tak berhenti sampai di sini. Kevin masih terus menghubungi Hasna meski tetap saja tak ada balasan. 5 hari kemudian saat di perpustakaan, Kevin tengah sibuk mencari buku di lorong perpustakaan. Di lorong sebelah, Kevin mendengarkan lirih pembicaraan 2 orang pria. Tahu nggak? Aku lihat Hasna. Akhir-akhir ini sudah nggak pernah bersama Kevin lagi. Ucap Satria, teman Hasna satu jurusan. Aku juga melihat begitu. Apa mereka pacaran atau ada hubungan spesial? Tanya Firman, teman Hasna dan Kevin yang pernah menghitbah Hasna. Ya, mungkin dulu PSBB. Pernah suka belum berjodoh. Jawab Satria. Jadi, aku ada peluang jadi imamnya dong. Tanya Firman penuh percaya diri. Iyalah, secara kamu suka lebih dulu. Dan kamu pemimpin organisasi kita. Jawab Satria. Baiklah, usai lulus ini, aku segera melamar Hasna menjadi istri solehaku. Ucap Firman tersenyum lebar. Kevin yang mendengar itu menjadi kesal. Dia tak rela Hasna menjadi milik pria lain. Pun dengan Hasna yang saat di kantin pusat, saat itu makan dengan Farah. Sebelah meja mereka ada yang berbisik membicarakan Hasna. Lihat, itu kan si Hasna yang deket sama Kevin, ucap Jessica, mahasiswi di kampus itu. Betul, itu dia. Tapi sudah putus kok, jawab Maria yang juga mahasiswi di kampus itu. Putus? Mereka pacaran? Tanya Jessica. Bilangnya sih enggak pacaran, tapi kok deketan terus kayak perangko. Sekarang mereka sudah gak pernah nampak barengan lagi tuh, jawab Maria sinis. Wah, kesempatan dong, peluang bagi aku jadi istri Kevin. Oh, Kevin pangeranku, ucap Jessica dengan mata berbinar-binar. Shh, Kevin milikku, dia satu gereja sama aku, jadi cocok dengan aku dong. Ucap Maria tersenyum lebar. Rupanya pembicaraan itu terdengar oleh Hasna. Hasna juga merasa sedih mendengar wanita lain ingin juga memiliki Kevin. Dia juga tak rela Kevin menjadi suami orang lain. Sudah terhitung 2 minggu ini, Hasna menjauhi dan mengabaikan Kevin. Pembicaraan Hasna dan Kevin merupakan topik pembicaraan yang hangat dan ramai dibicarakan di kampus itu. Betapa tidak, Kevin ibarat tokoh komik yang nyata, tampan, keren, proporsional, pintar, ramah, baik, dan taat beribadah. Sedang Hasna, mbak primadona kampus, yang cantik, soleha, ramah, baik, pintar, dan tidak sombong. Kevin dan Hasna yang tiap hari masih sedih dan saling memikirkan satu sama lain. Hari itu, tak sengaja Kevin melihat Hasna sedang membaca buku di perpustakaan sendirian. Kevin mendekati Hasna dan lalu dia duduk di depan Hasna yang tengah serius membaca. Hasna yang tersadar dengan sosok Kevin di depannya segera mengemasi barangnya hendak pergi meninggalkan Kevin. Hasna, kita perlu bicara, ucap Kevin pelan sembari memegangi tangan kanan Hasna. Jangan sentuh aku, teriak Hasna dengan suara bergetar. Iya, sekarang tiap kali Hasna melihat Kevin, dia menangis. Teriakan Hasna itu menyebabkan orang-orang yang duduk di sekitar dia melihatnya. Tentu saja mereka memandang sinis ke Hasna dan Kevin, yang lalu mereka menggunjingkan Hasna dan Kevin. Hasna yang menyadari dilihat oleh banyak orang,
segera menghapus air matanya dan berlalu pergi meninggalkan Kevin. Kevin mengikuti Hasnah. Hasnah, Panggil Kevin. Bukannya Hasnah berhenti, dia malah berlari meninggalkan Kevin. Kevin berlari lebih cepat dari Hasnah dan menghadang jalan Hasnah. jangan bersikap seperti anak kecil. Bentak Kevin pada Hasnah. Hasnah terdiam dan menunduk. Untung saja saat itu jalanan yang mereka lewati sepi, sehingga tak ada yang memperhatikan mereka. Kenapa kamu menghindar dan mengabaikan aku? Tanya Kevin penasaran. Hasnah terdiam tak menjawab, hanya menunduk. Cinta tak bisa dipaksa. Itu datang begitu saja. Apa salah jika aku mencintaimu? Kalau aku bisa memilih, aku juga tak mau mencintaimu. Aku akan memilih wanita yang seiman denganku. Ucap Kevin. Maka dari itu, lepaskan aku. Dan mari kita berpisah seperti ini. Ucap Hasnah sedih. Kevin melihat air mata Hasnah jatuh ke map kertas yang Hasnah pegang di depannya. Kevin, ini salah. Perasaanku padamu juga salah. Begitu juga perasaanmu padaku itu juga salah. Ucap Hasnah sembari menangis. Apa cinta itu dosa? Lalu kenapa Tuhan meniupkan perasaan cinta ini pada kita berdua? Tanya Kevin antusias. Aku tak tahu, Kevin. Salah itu padaku. Aku yang terlalu naif ingin dekat dengan kamu, ingin bersama kamu. Salahkan saja itu padaku. Ucap Hasnah sembari menangis. Hasnah, kita tidak sedang mencari siapa yang salah atau dosa. Mari kita cari solusinya agar kita bisa bersatu. Ucap Kevin lembut. Hasnah masih menangis sembari menutupi wajahnya dengan map kertas itu. Kita tak mungkin bersama, Kevin. Kita berbeda. Kita tak seiman. Ucap Hasnah yang masih menangis menutupi mukanya. Apa tak ada celah bagi kita memperjuangkan cinta kita untuk bersama? Tanya Kevin penuh harap. Aku ingin Tuhan takdirkan kita bersama. Aku mau kita bersama. Aku selalu sebut namamu dalam doaku, berharap kamu bisa jadi imamku. Ucap Hasnah sembari menangis. Kalau begitu, mari kita jalani dulu. Kita berjuang sama-sama, ya. Sambil kita selesaikan proyek skripsi ini. Ucap Kevin tersenyum. Hasnah masih terdiam dan menangis. Kevin ingin menenangkan Hasnah. Dia ingin mengelus kepala Hasnah, tapi tidak jadi. Kevin tahu pasti Hasnah tak mau disentuh. Dia juga menghormati cara Hasnah menjaga kehormatannya sebagai wanita sesuai agamanya. Setelah Hasnah agak tenang dan menurunkan map kertasnya, Hasnah menganggukkan kepalanya. Iya, sejak itu mereka sering bertemu lagi. Kevin sering menunggu Hasnah sholat di luar masjid atau musola. Begitu juga Hasnah sering menunggu Kevin ibadah di hari Minggu di luar gereja. Kevin sering mengingatkan Hasnah untuk sholat 5 waktu tepat waktu dan membangunkan Hasnah sahur lewat WA atau via telepon. Begitu juga Hasnah yang mengingatkan untuk Kevin tidak lupa berdoa. Kamu tahu apa yang aku pinta dalam doaku? Tanya Kevin via telepon. Tidak tahu. Apa? Tanya Hasnah penasaran. Aku minta pada Tuhan agar kita bisa bersatu, menjadi suami istri dalam ikatan rumah tangga. Kamu bisa melahirkan anak-anakku kelak. Jawab Kevin tersenyum. Hasnah yang mendengar itu lalu tersenyum bahagia. Aku juga berdoa agar suatu saat kamu bisa menjadi imamku. Ucap Hasnah tersenyum. Kevin yang mendengar ucapan Hasnah juga tersenyum bahagia. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di luar kampus. Ternyata tak hanya proyek skripsi, tetapi juga mengenal sifat dan berusaha memahami kepribadian masing-masing.
Tetapi jika di lingkungan kampus, mereka tak terlalu menampakkan. Iya, agar tak memicu gunjingan atau cacian yang ekstrim. Farah berusaha mengingatkan Hasna. Rupanya nasihat Farah sudah tak mempan lagi. Baik Hasna dan Kevin sama-sama berpendapat bahwa mereka tak perlu lagi menjauh, karena satu dengan yang lain sama-sama mendorong ketaatan pada Tuhan dan saling menghormati. Mereka tahu batas-batasnya. Tak pernah ada kontak fisik antara keduanya. Mereka menikmati momen berdua yang penuh kebahagiaan, saling memahami dan melengkapi satu sama lain, dan penuh canda tawa. Tapi, apakah memang itu yang terjadi? Kebahagiaan, bahagia, tak ada sedih? Tidak. Di hati kecil mereka sama-sama khawatir mereka tak bisa bersatu. Tapi mereka berusaha tak larut dalam kesedihan itu. Tuhan, tolong hentikan waktu ini. Aku hanya ingin merasakan waktuku bersama wanita yang aku cintai ini, ucap Kevin dalam hati. Begitu juga Hasna. Dia meminta pada Tuhan untuk itu. Iya, mereka memilih denial terhadap keadaan. 2 bulan kemudian, malam itu di kos, Farah melihat Hasna baru pulang ke kos. Farah mengajak Hasna berbincang berdua saja di dalam kamar Hasna. Pertama, selamat ya, akhirnya kamu lulus juga, ucap Farah tersenyum lebar sembari mengulurkan tangan kanannya pada Hasna. Terima kasih, semoga kamu segera menyusul, ucap Hasna sembari menerima jabat tangan sahabatnya itu. Amin. Jadi, apa yang masih kamu kerjakan dengan Kevin? Tanya Farah. Hah? Kamu masih rajin keluar dengan Kevin? Bukankah kalian sudah dinyatakan lulus seminggu yang lalu? Tanya Farah penasaran. Ucap Hasna yang lalu terdiam dan menunduk. Kamu sama sekali tak memperdulikan ucapanku. Ucapan teman kos kita, teman kampus kita. Kamu sudah kebal dengan hinaan dan cacian mereka, sehingga kamu masih saja ngotot jalan dengan Kevin. Hah? Ini bukan kamu, Hasna, ucap Farah kesal. Farah, aku minta maaf, ucap Hasna menunduk sedih. Lalu, kamu akan berpisah dengan Kevin besok? Tanya Farah antusias. Hasna hanya terdiam, tak menjawab. Jangan bilang kamu jatuh cinta dengan Kevin, tanya Farah lagi. Hasna masih saja diam, tak berkata apapun. Hasna ini gila. Cintamu itu pada Kevin mengalahkan cintamu pada Allah, ucap Farah. Tidak, aku dan Kevin saling mendorong agar tetap taat pada Tuhan kami, ucap Hasna. Hasna, buka matamu. Kalian tak seiman, yang artinya kalian berbeda. Tak mungkin bersama, ucap Farah dengan nada sedikit tinggi. Kami ingin berjuang, ucap Hasna lirih. Apa? Apa yang kalian perlu perjuangkan? Tanya Farah kesal. Hasna terdiam menunduk. Istirahatlah dan perbanyak istighfar, ucap Farah sembari keluar kamar meninggalkan Hasna. Apa lantas Hasna berubah pikiran? Jawabannya tidak. Tidak, mereka seperti kemarin, seperti tak ada yang pernah terjadi. Warga kos Hasna yang lebih nampak bagaimana dekatnya Hasna dengan Kevin, walau mereka tetap tak pernah kontak fisik. Sore itu saat di kafe, Hasna dan Kevin sedang asyik mengobrol dengan diselingi canda tawa. Tiba-tiba Kevin mengeluarkan sekotak kecil kado. Untukmu, ucap Kevin sembari membuka kotak itu. Itu seperti kotak cincin. Apa ini? Tanya Hasna bingung. aku melamarmu menjadi istriku, menjadi ibu dari anak-anakku kelak, ucap Kevin tersenyum lebar.
Hasna terkejut dan tersenyum lebar bahagia. Nah, bagaimana dengan kelanjutan hubungan Hasna dan Kevin ya? Mau tahu? Tunggu episode kelanjutannya ya. Jadi dukung channel kami dengan cara klik subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan update terbaru dari Itawari Story. Like kalau kalian suka, silahkan komentar di kolom bawah, dan terima kasih semuanya.